Kudus Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu.
persembahkan tubuh kami ke dalam padamu Tuhan. Pakai hidup kami ya Bapa. Pakai hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan kepada Tuhan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku serahkan Tuhan, ku serahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu semata. Ku serahkan Tuhan, ku serahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati dan bilang, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku serahkan Tuhan, ku serahkan
Saya tidak putus asa. Saya bilang, Tuhan, aku tidak mau putus asa. Aku mau terus berjalan melayani Engkau. Aku tahu ini tipuan iblis, Tuhan. Iblis tidak mau aku melayani Engkau, Tuhan. Tapi aku rindu datang kepadamu. Aku rindu melayani Engkau, Tuhan. Sepanjang hari rasanya badan tidak enak. Bahkan suara saya tidak rasanya serak. Tapi saya terus berdoa, Tuhan, aku tak mau iblis bertepuk tangan. Aku mau kalahkan iblis, Tuhan. Aku mau terus maju. Aku rindu Kau, Tuhan. Malam hari ini dan Tuhan katakan kepada saya, itulah makanya setiap kita harus selalu mempergunakan senjata perlengkapan Allah. Bukan saat kita ngantuk, saat kita terjepit saja kita menggunakan senjata perlengkapan Allah, tetapi itu harus terus kita gunakan setiap hari. Karena iblis ada di sekitar kita, di sekeliling kita mengaum-ngaum seperti singa ingin menerkam kita, anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, inilah pesan Tuhan. Pergunakanlah setiap hari senjata perlengkapan Allah. Perlengkapi dirimu agar engkau kuat terus, kuat dalam memilih Tuhan. Yes. Hingga malam hari suara saya juga bisa keluar. Saya mengucap syukur dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus di sini Tuhan bersamamu ya Bapa. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu Yesus. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kita nyanyikan dari awal lagi. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu Yesus. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini
Shalom, shalom. Puji Tuhan kita berkumpul di sini lagi. Ini semua karena kemurahan Tuhan yang diberikan bagi kita semua. Kita masih dalam bulan Januari tahun 2024. Pengiringan Tuhan tahun 2023 sangat luar biasa. Amin. Hingga sampai detik ini kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan puji syukur kita tetap berjalan di dalam kasih Tuhan. Kita terus hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Dan puji Tuhan tadi Ibu Sari menyaksikan bagaimana dia menang di dalam mengalahkan, ya, mengalami nggak enak badan, tapi dia terus maju karena iblis memang tidak mau tinggal diam ketika kita anak-anak Tuhan yang akan melangkah untuk melayani Bapa kita. Tapi Ibu Sari hari ini sangat luar biasa menjadi pemenang. Begitu juga kita sebagai umat Tuhan, dan kita terus kobarkan terus untuk cinta murah-murah kita kepada Bapa di surga. Agar apa? Agar hidup kita terus fight. Agar apa? Agar hidup kita terus melangkah dan kita nggak akan loyo. Dan seperti yang apa dikatakan Bu Sari hari ini, yang kita gunakan senjata Allah di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap langkah-langkah kita. Memang iblis tidak akan tinggal diam. Kita juga lawan yang terbesar kita adalah diri kita dan juga pemburu-pemburu di udara. Bahkan di dalam kehidupan saat ini pada akhir-akhir zaman sungguh luar biasa carut-marutnya, ya, banyak hal yang tidak terduga. Kalau kita tidak kuat dan kalau kita tetap tidak bisa memperbaiki cinta murah-murah kita pada Tuhan, kita akan loyo. Kita pun mudah diserang sana sini. Bahkan yang Ibu Sari katakan apa? Iblis seperti singa yang mengamuk yang akan menerkam kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi ketika kita terus melekat kepada Tuhan, ketika kita terus berharap bersandar pada Tuhan, pada Bapa kita nggak akan kalah dan kita terus menang. Bahkan di dalam tahun ini kita akan menjadi lebih dari menang. Walaupun dikatakan sana sini banyak hal yang tidak enak, ya. Sekarang aja kalau kita lihat di medsos, ya, banyak hal anak-anak tidak bisa menghargai orang tua, bahkan nyawa manusia sudah tidak ada harganya. Kita akan bukan manusia kalau kita membunuh, ya. Bahkan anak bisa membunuh orang tua. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita terus melekat dan kita tahu identitas kita terus, kita nggak akan terjadi bagi keturunan kita di saat kita terus melekat pada Tuhan. Bahkan malam ini coba kita buka di Hagai 1 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Malam hari ini kita diingatkan, ya, kita bangun kerohanian kita bangun terus iman kita kepada Kristus. Kita jangan hidup di dalam dunia. Memang kita masih hidup di dalam dunia, tapi kita jangan mengikuti arus dunia. Kita perbaiki kerohanian kita. Kita bisa enak, ya, bisa diberkati, bisa makan minum, punya segala hal. Itu semua karena siapa? Karena Bapak kita, bukan karena usaha kita. Hari ini kita diingatkan bahwa kita harus memperbaiki terus kerohanian kita, iman kita pada Kristus.
mempunyai rumah bagus. Karena kita memang anak raja, kita seharusnya kaya, tapi kaya dalam apa? Kalau rohani itu utama, rohani kita harus kaya dulu. Berkat itu akan mengikuti kita ketika kita di dalam rohani kita, iman kita kokoh, maka berkat itu akan mengikuti kita terus. Kemanapun kita ada, berkat itu pasti menemani. HG ini saya pernah mendapatkan HG, tapi waktu itu saya masih belum begitu ya dalam Tuhan. Tahun 2028 kalau nggak salah ya. Saya bertobat tahun 2008 kalau nggak salah. 2007. Ini HG. Saya nggak mengerti kenapa saya dapat HG ini. Saya terus terang aja, hidup saya cuma hanya cari duit. Hidup saya cuma cari duit dan juga kesukaan saya cuma main game. Main game, cari duit, main game, cari duit. Saya dapat banyak, tapi nggak tahu lari kemana uang itu. Ini nyata dalam hidup saya. Bukan kata orang, tapi saya mengalami sendiri. Tapi ketika saya mulai mendalami, merenungkan, belajar apa maunya Tuhan di dalam kehidupan saya mulai mengerti. Karena apa? Rumah Tuhan, bait Allah, kehidupan saya dengan hubungan saya dengan Tuhan tidak ada. Yang orang mengatakan tomat, hari ini bertobat, besoknya kumat. Itulah saya dulu. Hari ini masuk ke gereja dengan sukacita, sampai menangis, sampai apa, tapi kehidupan di luar sudah lupa. Tapi ketika saya mau belajar, mau merendahkan hati di hadapan Tuhan karena ketidakmampuan saya, dan Tuhan tuntun saya, Tuhan bimbing saya, dan itulah saya mengalami juga ya apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya alami, saya mendapatkan uang penghasilan banyak, tapi nggak tahu larinya kemana, untuk nggak tahu. Nggak pernah saya pegang uang, padahal penghasilan saya banyak, tapi saya nggak pernah pegang uang, nggak tahu lari kemana. Dan sekarang penghasilan saya diatur dengan dulu nggak ada apa-apanya, tapi saya masih bisa pegang uang, masih bisa menikmati. Karena apa? Karena saya totalitas saya mau serahkan hidup saya pada Tuhan. Saya persembahkan hidup saya pada Tuhan. Ketika saya sebetulnya nggak kepikiran untuk saya persembahkan hidup saya pada Tuhan. Tapi saya cuma berpikir ya, ketika saya lihat anak-anak saya udah nggak tahu ya mau kemana ya. Terus saya kalau berpikiran saya secara logika aja, kalau saya hidup saya begini terus, lalu anak-anak saya bagaimana? Karena apa? Karena saya juga pernah mengalami ketika saya hidup kuat di dalam pujian penyembahan, anak-anak saya ngikut. Terus saya berpikir, iya benar juga ya, kalau saya tidak berubah hidup saya tidak kuat di dalam Tuhan, anak-anak saya mau jadi apa? Dan ketika saya bertobat, saya totalitas Tuhan, saya persembahkan hidup saya, tubuh, jiwa, roh saya persembahkan. Saya diubah, dipulihkan, satu persatu dipulihkan. Satu persatu dipulihkan. Untuk itulah ketika pada saat ini kita diingatkan lagi, hubungan kita dengan Tuhan harus kuat, harus erat. Bukan hanya di gereja aja, bukan hanya di dalam persekutuan kita, tetapi di rumah kita harus tetap hubungan kita kuat. Kita nomor satukan Tuhan. Karena Tuhan datang nggak tahu kapan ya. Jangan sampai terjadi seperti gadis bodoh dan gadis bijaksana yang ada di Matius 25. Jangan sampai hal itu terjadi kalau kita tidak mempersiapkan diri kita. Kita sebagai orang tua, kita persiapkan diri kita, maka anak-anak kita akan mengikut. Amin. Maka anak-anak kita juga akan menurut. Tapi kalau kita sendiri sebagai orang tua loyo dan tidak ada hubungan dengan Tuhan, bagaimana dengan anak-anak kita, keturunan kita? Dan puji Tuhan kita diingatkan lagi. Saya terkhususnya bagi saya diingatkan lagi untuk hal ini. Yang mungkin karena saya kendor ya. Saya juga sebelum saya kan kemarin kalau nggak salah, saya juga sharing sama suami saya. Saya bilang gini, ya aku kadang bingung, aku juga galau. Suami saya bilang,
Kenapa mau bilang galau-galau? Enggak, saya terus terang aja dalam 1 minggu ya, saya bisa tutup toko itu empat kali kadang, bisa 4 kali. Saya kadang mau buka, saya dikasih pelayanan, saya sudah persembahkan hidup saya. Tapi kalau saya nggak melayani, saya juga dosa karena saya sudah komitmen untuk menyerahkan tubuh, jiwa, roh saya sepenuhnya pada Tuhan. Tapi saya tutup 4 kali, 1 minggu bisa 4 kali, bahkan bisa 5 kali. Terus suami saya ingatkan gini sama saya, kenapa kamu berpikir gitu? Ya itu nah, kamu ada waktu nggak? Ada. Kalau dikatakan nggak ada waktu itu kosong. Bukti nyata saya bisa membuka buku. Terus saya lihat Tuhan ampuni saya jalani. Dalam minggu ini aja saya tutup 4 kali untuk minggu ini. Sampai Jumat saya tutup sore semua. Saya cuma buka pagi sampai jam 5. Besok bahkan saya tutup sampai jam 4. Biasanya saya sampai malam. Tapi Tuhan sangat luar biasa ketika saya tutup, berkat itu sudah disediakan semua. Amin. Yes. Semuanya disediakan bagi kita. Maka enak ketika aku saling menyaksikan, aduh, ampuni aku Tuhan. Saya menangis karena saya diingatkan dan saya juga merasa bersalah, sungguh-sungguh bersalah. Sudah totalitas menyerahkan hidup kepada Tuhan untuk melayani, tapi kenapa sampai saya punya berpikiran untuk hal-hal yang duniawi? Kita jangan pernah memikirkan hal-hal yang seperti saya ini, jangan pernah. Tapi lakukan dulu apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Persembahkan hidup kita, maka Tuhan akan disediakan semuanya. Karena Matius 6:33 mengatakan apa? Dalam kerajaan Allah dan segenapnya, maka berkat itu akan ditambah-tambahkan bagi kita. Jangan pernah kita melalaikan apa keinginan Tuhan dalam hidup kita. Layani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa raga kita untuk melayani Tuhan. Kita jangan khawatir, kita jangan berpikiran hal-hal yang lainnya. Jangan pernah, jangan seperti saya. Karena kebimbangan tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita melangkah dengan pasti, dengan penuh sukacita, solusi Tuhan semuanya telah disediakan bagi kita di dalam setiap langkah apapun juga. Kita akan mesti mendapatkan hal itu. Pasti, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun ketika kita terus terpaut kepadanya. Kita coba buka di Filipi 2 ya, Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Ketika kita hidup kita benar-benar tepat kepada Tuhan, maka sinar kemuliaan itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dimanapun juga kita akan bisa mempengaruhi lingkungan kita. Tapi kita jangan hidup seperti dunia. Jangan sampai kita mempunyai pikiran hal-hal yang negatif. Tapi kita harus mempunyai pikiran-pikiran Kristus agar sinar terang Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita dimanapun kita berada, kita bisa mengakui, kita bisa menerangi sekeliling kita. Amin. Ketika kita bisa menerangi sekeliling kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, hidup kita pun juga akan diberkati. Hidup kita pun juga akan dijaga. Hidup kita pun juga akan dilindungi, dikawal oleh Tuhan. Amin. Kita jangan pernah ragu hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Walaupun kita berjalan istilahnya terseok-seok, tapi ingat, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangan Tuhan selalu memegang kita. Apapun yang kita hadapi, apapun walaupun dunia yang tidak enak, walaupun sekarang kalau kita lihat ya di dalam perekonomian aja, kebetulan saya juga berdagang di dalam sembako ya, jadi saya tahu ya naik terus.
Tapi kita sebagai anak Tuhan tetap mengucap syukur. Pasti berkat itu datang menghampiri kita, terus mengikuti kita. Yang jelas kita harus utamakan Tuhan. Cinta mula kita kepada Tuhan kobarkan. Karena saya hari ini, waktu kemarin saya ditegur oleh suami saya mengatakan, Tuhan, saya tetap mau mengobarkan cinta mula-mula saya kepada Engkau. Di saat saya pertama kali mengenal Engkau, di saat pertama kali saya menerima Kristus dalam hidup saya mau kobarkan terus. Akan apa? Ketika saya terus bersekutu dengan Tuhan, ketika saya bersatu, ketika saya seirama dengan Tuhan, maka hidup saya selalu di-cover. Bahkan anak-anak saya tidak akan takut dimanapun dia berada, selalu di-cover oleh Tuhan. Amin. Kita harus terus berjalan bersama Tuhan. Kalau kita berjalan terus, kalau kita melangkah bersama Tuhan, itu sangat luar biasa. Saya belajar terus, saya belajar untuk merenungkan, saya belajar untuk menggenapi firman di dalam hidup saya. Saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi saya mengucap syukur saya mempunyai Tuhan yang hidup dalam kehidupan saya. Amin. Saya bersyukur mempunyai Bapa yang tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan ini kebetulan di toko ya, orang-orang gini, waduh Mama kok naik lagi, waduh Mama kok naik lagi. Iyo, kalau naik, tapi kita ucap syukur, kamu masih bisa membelinya. Kita masih bisa membeli, kita ucap syukur, Tuhan pasti berkati. Amin. Kita pasti berkati. Bahkan ada orang bilang, iya Mama kan enak ya, gini terus jangan bilang gitu. Semua orang itu hidupnya enak ketika kita tahu dengan Tuhan. Kalau di ajaranku, kalau aku mengutamakan Bapakku, maka saya pun tidak akan pernah kekurangan. Apapun yang saya perlukan, apapun saya butuhkan, pasti disediakan. Saya katakan begitu sama pelanggan saya. Bahkan, iya Mama sih enak, anak-anaknya sudah besar. Loh, kalau saya, anak-anak saya memang besar itu, puji Tuhan. Tapi saya tidak pernah meninggalkan apa-apa. Saya hanya meninggalkan mempunyai Bapa yang hidup. Tuhan yang hidup itu yang saya siapkan bagi anak-anak saya. Saya tidak pernah menyiapkan harta dunia. Tapi saya persiapkan harta surga. Deposito itu yang harus persiapkan bagi anak-anak saya, yaitu deposito surga. Kalau kita hidup kita bersama Tuhan, melangkah dengan Tuhan, kita nggak akan pernah kekurangan. Amin. Ya puji Tuhan, saya ada di situ, di tengah situ, semua dari saudara-saudara kita. Tapi puji Tuhan juga mereka bahkan terkadang minta doa. Saya katakan saya bisa mendoakan, tapi dengan nama Tuhan Yesus. Kalau mau silakan. Tapi puji Tuhan mereka, oh gak apa-apa Mama Tim, yang penting aku sehat, yang penting aku kuat. Oke, saya katakan gitu. Begitu juga dengan Bapak Ibu di sini semua ya. Ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, kita terus bersuka cita. Kita nggak pernah muka bengkak lagi ya. Kita nggak pernah muka seperti masa-masa lagi, tapi kita tetap bersuka cita apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, apapun kekurangan kita. Tapi ketika kita bersuka cita, orang lain melihat, waduh luar biasa anak-anak Tuhan itu. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, hidup kita, perkataan kita, tingkah laku kita, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita coba buka di Hagai 1 tadi ya. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengguguskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan.
semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ya, kita diingatkan ya, kita terus bangun rumah Tuhan, terus bangun iman kita, kerohanian kita. Utamakan Tuhan di dalam setiap hidup kita, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, agar hidup kita menyenangkan hati Tuhan ya. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, ketika kita hidup kita menyukakan hati Tuhan, maka Tuhan mengatakan luar biasa anakku, sangat luar biasa. Kalau kita disanjung oleh Bapak kita merasa bangga ya. Tapi jangan pernah kita bangga dengan sanjungan manusia, tapi kita bangga bahwa Bapak kita memberi anjungan bagi kita. Oleh karena itulah, bangun terus hubungan kita dengan Tuhan, bangun terus keintiman kita dengan Tuhan, sampai kita seirama dengan Tuhan. Maka kita tidak akan pernah ditinggalkan apapun juga, dalam keadaan apapun juga. Kita coba buka di Filipi 2 ayat 15. Oh maaf, di Matius 25. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin ya. Ini yang diingatkan lagi ya. Yang tadi saya katakan, tidak tahu waktunya Tuhan kapan datang. Kita harus tetap berjaga-jaga di dalam setiap hidup kita. Kalau kita nggak berjaga-jaga dalam hidup kita, kalau Tuhan datang, lalu kita bagaimana? Ya? Lalu bagaimana kita? Tapi kalau kita berjaga-jaga terus, kita terus berhubungan intim dengan Tuhan, kita terus duduk di dalam kaki Tuhan, terus di dalam setiap hidup kita, maka ketika Tuhan datang, kita bisa bertemu muka dengan Bapa kita. Hidup kita persembahkan terus, yang seperti kesaksian Bu Sari sangat luar biasa. Kita melayani memang banyak hal yang kita alami. Ya seperti saya ini tadi, saya punya pikiran yang hal-hal dunia. Tapi ketika kita diingatkan Tuhan, ketika kita ditegur, kita terus menyerahkan hati, minta ampun pada Tuhan, maka kita terus melayani dan iblis kita kalahkan ya. Iblis kita kalahkan, dan iblis tidak akan bisa bersorak-sorai. Tapi kalau kita kalah dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, apa yang hal-hal dunia kita idam-idamkan oleh hal-hal dunia, kalau kita kalah, iblis akan bersorak-sorai. Kita anak-anak Tuhan, jangan pernah kalah dengan iblis. Karena kita adalah makhluk yang termulia di hadapan Tuhan. Kita bangga karena kita ciptaan Tuhan yang termulia di hadapan Tuhan. Kita ini sebenarnya bukan apa-apa ya. Kita hanya debu dan tanah. Kita kalau dipikir itu, kita ini gak bermanfaat, gak berguna. Kita ini sampah, tapi kita diangkat Tuhan. Kita diambil Tuhan. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan dunia. Bukan kita ditaklukkan oleh dunia, tapi kita yang harus menaklukkan. Dengan apa? Yaitu tadi keintiman kita, bangun iman kita, bangun rohani kita. Jangan kita bangun kedagingan kita, tapi bangun kerohanian kita, bangun iman kita, agar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mungkin hari ini cukup. Yang pertama intinya adalah kita harus bangun kerohanian kita. Kita kobarkan terus cinta mula-mula kita pada Tuhan. Kita harus seiring dengan Tuhan. Kita harus melakukan apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan apa maunya kita. Kalau kita terus berjalan bersama Tuhan, kita pasti berkemenangan dalam tahun 2024 sampai pada akhir
hidup kita terus berkemenangan. Karena kota kehidupan yang kita akan raih, kita akan hidup bersama-sama di surga, bersama-sama dengan Bapa kita. Itu yang harus kita kejar, bukan hal-hal dunia yang kita kejar, tapi kehidupan kita kelak yang kita kejar. Kita persiapkan diri kita dan juga persiapkan untuk keturunan kita, agar keturunan kita tidak jatuh, tidak dapat diambil oleh iblis, tapi kita persiapkan diri kita, maka anak-anak juga kita akan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati. Inarama syakara berapa? Milik Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih atas kekurangan yang Kau berikan bagi kami semua. Peringatan demi peringatan yang Kau berikan bagi kami semua, itu semua karena Kau mengasihi kami. Itu semua karena Kau mencintai kami Bapa, sehingga setiap saat, setiap detik Engkau selalu mengingatkan bagi kami Bapa, apa maunya Engkau di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Mantarkan setiap firman bagi setiap kami Bapa. Kami percaya Roh Kudus akan berkarya bagi setiap pribadi lepas pribadi Bapa, untuk lebih mengerti apa maunya Engkau di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami tak mampu tanpa Engkau Bapa. Kami perlu Engkau Bapa. Kami perlu hidup bersama Engkau. Kami ingin terus berjalan bersama Engkau Bapa. Pegang terus tangan kami Bapa. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami Bapa. Bahkan sampai dengan keturunan kami Bapa, Engkau tidak akan pernah melepaskan kami Bapa. Kami percaya ketika kami terus terpaut dengan Engkau, ketika kami terus seirama dengan Engkau Bapa, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Apapun persoalan kesalahan kami Bapa, apapun pergumulan kami yang hadapi Bapa, tapi kami percaya Engkaulah solusi kami Bapa. Karena Engkaulah bersama di depan kami Bapa, dan Engkau yang akan meratakan segala guru-guru persoalan masalah kami dan pergumulan kami. Engkau yang akan menyelesaikan semuanya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ampunilah kami Bapa, apabila kami semua Bapa, khususnya kami pribadi Bapa, telah menjauh dari Engkau Bapa, telah melalaikan Engkau akan belas kasih-Mu. Ampunilah kami Bapa. Perlengkapi kami terus Bapa. Bimbing kami terus Bapa. Tuntun kami terus Bapa, sehingga kami tidak akan bisa terjatuh, tergeletak, karena kami tahu tangan-Mu kami selalu memegang kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu si Evi ke tangan mengasihi Bapa. Pengurapan demi pengurapan Kau curahkan bagi hamba-Mu. Engkau memberikan pengurapan yang baru, Engkau memberikan hikmat yang baru untuk mengembalakan di tempat ini Bapa. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat yang lebih lagi Bapa. Biarlah di dalam setiap pelayanan demi pelayanannya Bapa, Engkau memberkatinya Bapa. Biarlah lewat pelayanannya ini Bapa, banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga lewat kehidupan Evi dan Pani Bapa, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan itu ada di tempat ini. PD ini ada dalam tangan-Mu Bapa. PD ini ada dalam rancangan-Mu Bapa. Kami percaya lewat PD ini Bapa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Bapa, Engkau pakai mereka semua Bapa sebagai saksi-saksi yang hidup dimanapun mereka Kau utus Bapa. Kami percaya umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Bapa selalu menyenangkan hati-Mu Bapa, selalu mempermuliakan Engkau Bapa. Kami percaya Bapa, sehingga apapun juga pergumulan persoalan masalah yang dihadapi oleh jemaat-Mu di sini Bapa, Engkau telah menyelesaikannya Bapa. Bahkan Engkau telah meratakan semuanya Bapa. Engkau telah menjatuh doa mereka Bapa. Engkau penuhi mereka Bapa. Kami percaya karena sinar kemuliaan itu ada di tempat ini Bapa. Kami percaya Kau pakai hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini Bapa. Persatukan dengan kasih, ikatan kasih Kristus Bapa. Persatukan di dalam satu visi-misinya Bapa, sehingga lewat kehidupan hamba-hamba-Mu di tempat ini Bapa, mempermuliakan Engkau dan banyak jiwa untuk dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.